dengan kuat gagahku, namun oleh Roh-Mu ku hidup. Raja segala raja, nama di atas segala nama, di dalam namamu, di dalam
Hi Bridge and Genesis, welcome to ECC Online Service. Aduh, hari ini kita excited banget buat ibadah hari ini. Dan kalian excited atau enggak? Kalau kalian excited juga, kalian boleh banget ramein kolom komentar di YouTube ini. Dan jangan lupa, kalian ajak tetangga kalian, teman-teman kalian, keluarga kalian buat segera join di ibadah hari ini. Nah, minggu-minggu ini kita udah masuk ke aktivitas normal nih, Cik. Tapi jangan khawatir, karena ICC masih punya program-program yang pastinya luar biasa. Seperti Asumsi, ICC Youth Hangout, dan Girls Night In. Ya, nah semua update informasi tentang program ICC bisa kamu akses di website icc.church.online atau di Instagramnya di @icc.church dan @icc.bridge. Oke, Bridge and Genesis, siapa yang siap buat memuji dan menyembah Tuhan hari ini? Oke, sebelum itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dulu. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang udah Tuhan kasih, biar kami bisa beribadah. Tuhan, kami gak mau menyanyiakan kesempatan itu. Kami mau haus dan lapar akan firman Tuhan-Mu. Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada, hadirat-Mu akan nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. So, Bridge and Genesis, enjoy the service. We are the selfless generation. We lie down on the ground so you can walk on us just like a bridge. We stand in the gap to spread the gospel. We take up the cross whatever it costs. As a living sacrifice, we offer our lives for the lost. Youth never dies. We are the selfless generation. Get it up. Yesaya 51 ayat 23. Tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, Tunduklah, supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasmu. selfless generation. We are the selfless generation. We stand in the gap to spread the We gospel. lie down on the ground so you can walk on us just like a bridge. As a living sacrifice, we offer our life for the lost. Youth never dies. Youth never dies. We are selfless generation. Halo church, mari kita memuji Tuhan. Katakan haleluya. Setiap jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersamaku. Kau tak biarkan ku jatuh, Kau menopangku, menopangku. Sampai akhir nafasku, sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku
kasih-Mu selalu yang ku mau. Oh, di dalam semua detikku, hadir-Mu selalu yang ku mau. Come on, Jesus. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karena-Mu Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji nama-Mu Yesusku. Haleluya. Sebab nama-Mu layak ditinggikan, Yesus Kristus namanya. Oh, haleluya, Jesus. Katakan pujian, kami naikkan. Come on. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Pujian kami naikkan hanya bagi nama-Mu. Come on, Jesus, you can work. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Come on. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karena-Mu Yesusku. Inilah janjiku, ku kan selalu memuji nama-Mu Yesusku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karena-Mu Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji nama-Mu Yesusku. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu Yesus. Segala puji bagi nama-Mu Tuhan. Yes, Jesus. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang mengenal kami, nama kami, hati kami, setiap detik kami. Kami bersyukur Tuhan, dan hari ini kami mau memuji nama-Mu Bapa, memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Yes God, yes Father. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, You are here, working in this place. I worship You, I worship You. Come on, sing. You are here.
You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. When everybody sings, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Jesus, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. Yes, Lord, I worship you. You are here, you are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, you are here, you're turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, oh, I worship you. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, sing waymaker. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. 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 Come on, sing. That is who you are. That is who you are, Jesus. That is who you are. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau bekerja saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau ada untuk hidup kami, Bapa. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kami percayakan kuasa-Mu, Tuhan. Yes, God. Come on, sing. If I don't see it, if I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you
Kami percaya Engkau Tuhan pribadi yang kami kenal Tuhan. Engkau adalah waymaker Tuhan. Kau buka jalan di saat gak ada jalan. Kami mau percayakan hidup kami Bapa. Mari menyembah Tuhan sebentar lagi. Come on church. Yes Jesus. Yes Jesus. Waymaker in our life Jesus. Your promise keeper. Promise keeper. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes Jesus, yes Jesus. Bapa kami hari ini mau bersyukur karena kami tahu kami punya Engkau Tuhan yang ada bersama kami setiap detik kami, dalam kesusahan kami, dalam hidup kami yang kami lagi senang, kami lagi susah. Kami percaya Engkau ada bersama kami, Engkau selalu bela kami. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, jika ada apapun yang mengikat kami saat ini Tuhan, kami akan break free. Kami akan terus melanjutkan hidup kami dari kemenangan demi kemenangan. Thank you Lord. Kami akan terus memuji Engkau Tuhan. In the name of Jesus Lord, we pray. Amen. What a powerful worship ya. Kita hari ini bisa ngerasain hadirat Tuhan karena ada orang-orang yang berjiwa besar yang mau tetap melayani dan berkorban sampai hari ini kita masih bisa beribadah. Mari hari ini kita say thank you buat semua volunteer yang sudah melayani hari ini. Dengan ketik thank you volunteers di bawah. Dan gak lupa juga buat yang baru pertama kali join online service kita, welcome home. You are not a stranger but a part of our family. Setelah ibadah ini jangan lupa buat ke icc.church.online dan klik Newcomers Lounge. Di sana kita akan berkenalan lebih. Saya juga mau mengencourage buat setiap kita share link ICC online service ini ke saudara kita, ke teman-teman kita, because sharing is caring. So, it's offering time. Boleh dong ketik dulu it's offering time. Nah, tapi sebelum kita memberi, mari kita belajar sedikit tentang sebuah kejadian yang terjadi di Alkitab. Di Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak, dan pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Pada hari itu, Tuhan meminta sesuatu yang berharga banget buat Abraham. Tuhan meminta Abraham mengorbankan anaknya yang tunggal kepada Tuhan. And you all know the story. Keesokan harinya Abraham langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Abraham gak berpikir lama, tapi Abraham langsung membawa Ishak. Ibrani 11 ayat 17 versi NLT bilang gini, It was by faith Abraham offered Ishak as a sacrifice when God testing him. Abraham, who had received God's promise, was ready to sacrifice his only son Ishak. So Abraham respond in his faith. Sama seperti kita hari-hari ini. Mungkin kita sedang ditantang untuk memberikan sesuatu yang berharga banget buat kita. Mari berespon dengan iman. Mari percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memperhitungkan setiap iman kita. Abraham mengalami perubahan hidup saat ia ditantang oleh Tuhan. Dan mari jadikan ini sebagai kesempatan kita buat mengalami perubahan hidup. Bahkan bukan buat di sisi keuangan kita saja. So, let's pray. Tuhan, hari ini kami tahu bahwa Tuhan setia dan adil. Kami tahu bahwa Tuhan memperhitungkan setiap iman kami. Kami percaya banget bahwa Tuhan yang akan melipat gandakan setiap hal yang kami percayakan kepada Tuhan. Hari ini berdoa banget Tuhan, biar benar Tuhan yang mencukupi setiap kebutuhan kami, Tuhan yang melipat gandakan setiap kami, bahkan Tuhan yang akan membawa hidup kami, Tuhan yang akan mengubahkan hidup kami ke next levelnya. Dan setiap orang yang siap memberi sama-sama katakan, Amin.
So, buat teman-teman yang mau memberi, bisa langsung transfer ke nomor rekening yang sesuai dengan kota kita. Buat yang di Jakarta, bisa langsung ke Jakarta. Buat yang di Bandung, bisa di Bandung. Dan di Sydney pun juga sama. Atau, bisa juga langsung scan QR Code yang tersedia. So, selamat memberi. Nah, selama kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, yang bakal dibawain oleh orang yang diurapi Tuhan, mari kita tetap lakuin 3 culture ini. Yang pertama, silent your handphone. Notifnya dimatiin dulu ya, biar konsen. Kalau ada chat dari doi, balasnya nanti aja. Yang kedua, don't walk around. Nah, biar kita nggak ketinggalan juga nih apa yang bakal di-share sama orang yang luar biasa. Dan yang terakhir, be excited. Say yes, say amin. Dan so, biar gak berlama-lama lagi, please welcome Cisasa. Halo The Breeze and Genesis, long time no see. Ya ampun, kangen banget deh sama The Breeze sama Genesis. Kayaknya udah hampir 10 bulan setelah aku ninggalin Bandung untuk ke ICC Sydney. Udah lama juga ya, 10 bulan. Rasanya kalau bisa punya pintu kemana aja nih ya, kayaknya pengen banget langsung ke Bandung, ikut ibadah sama The Breeze sama Genesis, kita fellowship bareng. Tapi it's okay, masih nggak bisa. Walaupun ada pandemik, jarak dan waktu itu nggak akan bisa memisahkan kita, apalagi memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena di segala setiap kondisi dan situasi, Tuhan itu selalu bersama kita dan Tuhan itu selalu baik. Ada amin ya. So, The Breeze and Genesis, bulan ini tuh tema kita tuh lagi tentang yang namanya life changing, dimana selagi kita masih muda, kita tuh bisa banget untuk yang namanya jadi inspirasi, menginspirasi ataupun menjangkau orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman kita, siapapun itu. Ya nggak? Apalagi sebutan kita tuh The Bridge, jembatan, di mana kita ini jadi perantara, jadi jembatan di mana orang bisa melalui kita sampai kita bisa kenal siapa itu Tuhan. Sampai teman-teman kita, keluarga kita, teman-teman kita bisa kenal siapa itu Tuhan. Nah, tapi aku punya pertanyaan buat The Breeze sama Genesis. Kira-kira, when is the last time you pray for someone so they can know Jesus? Boleh, sok sekarang dijawab di dalam hatinya, atau boleh juga jawab di live comment di bawah ini ya, yang lagi live sekarang boleh di komen kapan nih terakhir nih kira-kira ya. Atau mungkin kayak ngomong, Ci, aku nggak pernah Ci kayaknya doain orang buat kenal Yesus deh, ngapain? Kayaknya cukup aja deh doa sebelum tidur sama doa sebelum makan. Nah, kalau kamu belum pernah, maybe today is the day dimana kita akan sama-sama belajar untuk mulai berdoa untuk seseorang supaya orang itu bisa kenal Tuhan. Ada amin? Amin banget lah ya. Nah, ternyata saat kita mau menginspirasi, kita mau ada life changing, kita pengen ada orang yang dijangkau, ternyata ada banyak suara-suara di kepala kita, di hati kita yang kayaknya bergema terus, yang mungkin bilang, aduh kamu gak layak, aduh kamu mah gak punya skill, aduh ngapain sih repot-repot beginian, penjangkauan, siap lu ditolak nanti, di reject, dicuekin, siap nggak? Ngapain repot-repot? Kristen mah cukup lu datang ke gereja, rajin ke komsel, rajin berdoa sebelum tidur sama sebelum makan, udah enough. Ngapain lu ribet-ribet kayak gitu? Pernah nggak sih kita ngerasa kayak gitu sampai akhirnya kita kayak mikir, ngapain juga ya, bener juga ya, males, repot-repot. Tapi hari ini aku mau ngasih satu kebenaran, di mana ternyata Tuhan itu menciptakan kita. Sejak kita lahir, kita itu udah dipilih untuk kita punya suatu misi yang untuk harus kita kerjakan. Apa? Menyebarkan Injil. Lewat apa? Lewat kehidupan kita, lewat kita menginspirasi mereka. Ada firmannya di Markus 16 ayat 15 bilang seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, ini Yesus yang berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Mari sama-sama katakan amin. Amin ya. So, ternyata Tuhan minta kita untuk kita tuh pergi untuk memberitakan Injil. Lewat apa? Lewat kehidupan kita, untuk kita bisa menginspirasi, untuk kita bisa jadi contoh. So, The Bridge, aku mau bilang gini, you are the chosen one. We are a chosen one. God has chosen us. Tuhan udah memilih kita. Yes, it's you. The Bridge, it's you. Genesis, it's you. You are a change maker because our God is a life changer. It's so easy for God to change our lives so we can change this world. Yes, you are the chosen one. The Bridge, you are the chosen one. Siapapun itu engkau. Zevanya, yes, it is you. Virginia, yes, it is you. Clinton, yes, it is you. Siapa lagi? Giovannice, it is you. Devina, it is you. Siapapun, aku gak bisa sebutin satu-satu, terlalu banyak anak The Bridge sama Genesis, but I just want to tell you, yes, it's you. God has chosen you. You are the one. Ada amin? But, sayangnya, saat kita tahu kebenaran akan firman Tuhan, untuk kita ini ternyata udah dipilih Tuhan, iblis tuh pasti gak akan tinggal diam. Kenapa?
Iblis itu kan datang itu untuk mencuri dan membinasakan. Jadi iblis nggak akan tinggal diam untuk kita bisa jadi inspirasi. Pasti akan ada banyak suara-suara yang akan bikin kita makin ragu, makin khawatir. Iya ya, gue tuh layak nggak ya? Gue kan masih berdosa. Iya ya, gue tuh kayaknya nggak punya skill. Aduh, apalah aku ini, hanyalah butiran-butiran debu. Mungkin kita mikir seperti itu. But hari ini aku mau bilang, ada satu kebenaran yang harus kita percayai. Mari kita belajar hari ini dari satu tokoh di Alkitab yang namanya Musa. Musa ini famous banget. Pasti semua orang kayaknya rata-rata udah tahu lah ya soal Musa. Musa ini adalah nabinya Tuhan yang diurapi Tuhan, powerful banget, melakukan banyak mujizat di zamannya itu ya. Dia tuh bisa membelah lautan ya kan, sampai bangsa Israel bisa kabur dari bangsa Mesir. Bener nggak? Powerful banget nggak? Powerful banget. Tapi ternyata di saat Tuhan memanggil Musa untuk dia bisa jadi inspirasi, untuk dia bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan, ada banyak pergumulan di hatinya Musa, di mana Musa ragu dengan sama dirinya sendiri. Dia merasa nggak layak. Ada banyak masa lalu yang mungkin itu bikin dia trauma, bikin dia takut. Nah, hari ini aku pengen kita belajar bareng-bareng dari yang namanya sosok Musa. Nah, apa sih backgroundnya Musa? Sehingga hari itu ketika Tuhan memilih Musa, Musa ragu, Musa takut, Musa nggak mau, kayaknya berkeras hati. Apa sih? Yang mungkin itu juga aku yakin mungkin itu kita rasain juga hari-hari ini, sehingga kita enggan untuk yang namanya menginspirasi atau menjangkau. Apa sih yang dialami Musa? Yang pertama, background keluarganya Musa. Jadi ternyata Musa ini adalah anak adopsi. Kita tahu bahwa cerita Musa ini adalah ketika Musa baru lahir, Musa masih baby. Musa itu tuh sama mamahnya kayak ditaruh di kotak, udah gitu dialirin di sungai Nil, sampai akhirnya ditemukan oleh putri Firaun dan diangkat jadi anak. Ayatnya di mana? Ayatnya ada di Keluaran 2 ayat 10. Dia bilang seperti ini. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Ini ceritanya panjang banget. The Brit dan Genesis bisa baca langsung di Keluaran 2, itu satu pasal tentang kisahnya Musa. Jadi Musa itu dialirin sama mamanya pakai kotak gitu, karena mamanya takut si Musa itu akan dibunuh gitu kan. Sehari itu saya mikir ya, kalau saya jadi Musa, mungkin saya akan bertanya-tanya ya, kenapa ya, kok mama saya sampai segitunya ya buang saya, kenapa nggak perjuangin saya dengan hal yang lain atau segala macem. Terus tapi tiba-tiba Tuhan memilih saya. Kayaknya tuh mungkin ada beberapa dari kita yang ngerasa kayaknya gue nggak layak deh, karena backgroundnya gue seperti itu. Siapapun kalian, mungkin kalian ngerasa, siapa gua? Background gua nggak oke, keluarga gua broken home, gua cuma punya single parent, hubungan gua sama keluarga nggak baik, gua nggak baik sama mama papa gua, kayaknya gua nggak layak. Berarti hari ini aku mau bilang gini, Musa mungkin bisa punya perasaan seperti itu, tapi hari itu Musa memilih untuk taat, untuk tetap melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Karena apa? Musa yakin, God can turn your mess into a message. So, apapun backgroundmu hari ini, God can turn your mess into a message. Ada amin? Yang kedua, ternyata background dari Musa itu yang kedua adalah dia itu berdosa. Sama, walaupun dia nabi yang diurapin Tuhan, tapi dia juga sama-sama berdosa. Mungkin hari ini kita bilang, nabi mah pasti gak berdosa. Salah. Ternyata Musa itu juga berdosa. Dia melakukan kesalahan dalam kehidupannya. Bahkan dosanya itu cukup besar. The Brit Genesis. Apa sih dosanya? Ternyata Musa itu pernah membunuh. Ada ayatnya, kita bisa baca di Keluaran 2 ayat 11-12. Keluaran 2 ayat 11-12 bilang begini. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu oleh Musa dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. So, bahkan Musa, nabinya Tuhan, yang diurapin Tuhan, yang dipercaya Tuhan, dia pun berdosa, dia pun jatuh dalam dosa. So, tapi apa yang dia lakukan? Apa yang Musa lakukan? Apakah dia hanya stay diam dan dia mengintimidasi dirinya dengan gue berdosa Tuhan, gue gak layak, gue gak bisa? No. Tapi hari itu Musa memilih untuk mempunyai yang namanya pertobatan sejati. Dan akhirnya apa? Dia taat untuk melakukan apa yang jadi misinya Tuhan. So hari ini The Bridge, kalau kalian punya excuse, gue berdosa, gue kayaknya belum layak, gue belum siap, gue masih banyak melakukan kesalahan. Simple, mari kayak Musa. Dia pun berdosa, tapi tetap Tuhan pilih. Sama, even kita berdosa, Tuhan tetap memilih kamu dan saya dan semuanya.
Asalkan apa? Mari kita punya respon seperti Musa. Kita bertobat dan kita melakukan apa yang jadi bagiannya Tuhan. Karena apa? God can turn your mess into a message. Yang ketiga, Musa ini ternyata dia tuh kan dipilih Tuhan jadi pemimpin nih, jadi nabinya Tuhan. Tapi ternyata Musa itu penakut banget. Musa itu nggak pede banget ternyata orangnya. Nah, tuh gimana caranya tuh Ci? Penakut nggak pede tapi dipilih Tuhan terus bisa melakukan mukjizat. Gimana tuh ceritanya? Nah, ternyata seperti ini. Apa sih buktinya Musa itu penakut banget? Kita baca di Keluaran 3 ayat 11-12. Firman-Nya berkata seperti ini. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Musa bilang, "Tuhan, siapa aku ini? Siapa?" Saat Musa ngomong siapa, itu tuh kayak bener-bener, "Tuhan, gue tuh siapa? Gue tuh gak layak," gitu. Maksudnya dia bilang gitu kan. Dan tau gak, firman Tuhan bilang apa? Di ayat 12 bilang begini. Lalu firmannya Tuhan berkata begini, "Bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." So hari itu Tuhan bilang, "Bukankah aku menyertai engkau, Musa?" So sama, kalau hari ini kita bilang, "Aduh, gue gak pede, gue takut ditolak, gue takut konyol, gue takut nanti dibully." The Bridge, Genesis, Tuhan akan bilang begini, "Bukankah aku menyertai engkau, The Bridge? Bukankah aku menyertai engkau, Genesis?" So, Musa penakut, Musa gak percaya diri. Saat Tuhan mengutus Musa, Musa gak pede banget, bahkan mungkin dia bertanya ke Tuhan, "Tuhan, kenapa saya?" gitu ya. But, when God calls us, He will be with us to fulfill our calling. He won't never leave us. God will help us. God is with us. Ada amin? So, buat kalian yang gak percaya diri, mari percaya bahwa Tuhan itu beserta kita. Yang terakhir, ternyata Musa itu sulit berbicara. Dia itu gak bisa berbicara, atau mungkin dia gak punya skill. Dari mana Ci tahu buktinya? Kita lihat di Keluaran 4 ayat 10. Keluaran 4 ayat 10 bilang seperti ini. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tuh gak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." So, Musa itu sadar diri, dia tuh gak pandai ngomong, gak bisa ngomong gitu, mungkin gagu, mungkin kalau pas mau ngomong kayak mungkin kalau mau ngomong Israel, Tuhan berkata, mungkin dia bakal ngomongnya Israel, Tuhan berfirman gitu ya, mungkin kayak takut gitu, karena dia bilang dia berat mulut dan berat lidah. Dia tahu dia terbatas, tapi akhirnya Musa sadar bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang melampaui setiap akalnya Musa, yang sanggup membantu Musa. So at the end, Musa tetap obey sama Tuhan. At the end, Musa tetap mengambil apa yang menjadi misinya Tuhan yang udah Tuhan taruhin di hatinya Musa. Walaupun dia sulit berbicara, but at the end, he conquers his fears and his weakness. Musa sanggup mengalahkannya karena apa? There is a true confidence in him from the Lord. So, The Bridge, God can turn your mess into a message. God can turn your trial into triumph. And also, God can turn a victim into a victory. Apa kesimpulannya dari kisahnya Musa yang dimana dia background keluarganya gak sempurna, dia adopsi, dia berdosa, membunuh, dia gak pede, dia gak percaya diri, dia takut, penakut orangnya, dan bahkan dia gak punya skill, dia sulit berbicara. Apa kesimpulannya dari kisahnya Musa? God is not looking for a perfect vessel, but God is looking for a broken vessel. Ada amin, The Bridge, Genesis. Tuhan gak cari yang perfect, Tuhan gak butuh yang perfect. Tuhan cuma butuh orang yang mau membuka hatinya. Mungkin hidup kamu sempurna, hubungan keluarga kamu sempurna, tapi kamu berdosa. Tuhan akan tetap memilih kamu. Mungkin kamu bilang, keluarga saya nggak sempurna, tapi saya punya skill kok. Yes, Tuhan pasti akan tetap milih kamu. Mungkin kamu bilang, udah mas saya nggak sempurna, keluarga saya nggak sempurna, nggak punya skill, berdosa, saya penakut, saya nggak percaya dengan diri saya sendiri. Apalah saya? No, but God, Tuhan pasti akan tetap memilih kamu. You are the chosen one. You are the chosen one. Ada amin? Simple. Ketika kita tahu kita punya banyak lack, kita berdosa, kita nggak layak, kita punya a broken past, kita punya masa lalu yang kayaknya nggak enak banget. Simple. Just one touch from the heaven, it will change everything.
just one touch from the God, it will change everything. Because God doesn't call the qualified, but God qualifies the call. Ada amin. Tuhan gak cari yang berkualitas, Tuhan gak perlu yang berkualitas, Tuhan sanggup bikin semuanya jadi berkualitas. Asalkan kita membiarkan untuk Tuhan menyentuh hidup kita. Ada amin. So, pertanyaannya, mungkin The Genesis bertanya, terus kalau gitu, so, what we have to do, Ci? What we have to do, okay, we already know the truth. Kita harus sebarin Injil segala macam. Terus kita harus ngapain, Ci? Kan kita banyak struggle nih, berdosa segala macam. Nah, simple. Let's try to stop to asking why and how, but start finding your why and your how. Aku suka banget sama quotes-nya Pastor Victor. Kenapa aku bilang start finding your why and your how, and stop asking your why and how. Karena kadang kita suka ngeluh, kenapa sih harus begini, kenapa sih harus gitu, kenapa sih ini Cisasa khotbahnya begini, kenapa sih, komplain terus. Daripada komplain, mendingan kita cari tahu, bener nggak? Makanya Kak Victor bilang waktu itu, orang yang nggak punya hati punya banyak excuse, punya banyak alasan. Tapi orang yang punya hati punya banyak cara. Ada amin. Mari kita jadi orang-orang yang punya hati dan kita cari caranya terus. Cari Tuhan. Amin. So, yang pertama, apa yang kita lakukan nih? Yang pertama, let's believe. Bilang ke dalam hati, bilang ke kanan kirinya nih kalau lagi nonton ibadahnya sama temen komselnya, let's believe gitu ya. Let's believe. Believe apa nih? Believe in God and believe in yourself. Ada ayatnya di Markus 10 ayat 27 bilang seperti ini. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Ada amin. Segala sesuatu mungkin. Nothing is impossible untuk Tuhan kita. Jadi kalau hari ini bilang, aduh kayaknya gak mungkin, gue berdosa, gue gak layak, gue gak punya skill, gue begini, gue keras hati, gue gak suka yang begitu-begituan. Bagi Tuhan, gak ada yang mustahil. Hati kamu yang keras bisa Tuhan hancurkan dan bikin kamu jadi tergila-gila untuk bisa melakukan itu. Nothing is impossible for our God. Amin. Sama seperti Musa. Hari itu, dia mungkin takut, dia gak ragu. Tapi, ketika dia benar-benar akhirnya mengambil keputusan untuk taat dan percaya, emang benar, nothing is impossible. The greatest confidence only can be found in our God. Bukan ditemukan dari penerimaan orang lain, dari uang, dari kerjaan, dari jabatan, no. Confidence hanya bisa kita dapetin dari Tuhan. Kepercayaan dirian hanya bisa kita dapetin dari Tuhan. Dan Musa pun melakukan hal yang sama. He believed in God, so he can believe in himself. And the bridge, I know you can do it. Because you are the chosen one. And you are awesome. Amin. And God be with you. Yang kedua, setelah kita believe in God and believe in ourselves, next apa, Ci? Next, let's have a right response and perspective. Kenapa perlu banget punya respon yang benar dan perspektif yang benar? Karena sometimes saat kita mau menjangkau, suara-suara itu, intimidasi itu datang lagi ke kita. Lu gak layak, lu kan masih berdosa, inget gak tuh kemarin? Lu baru nyontek kan? Inget gak tuh kemarin? Lu baru nyuri duit orang tua lu kan? Buat jajan, buat beli kuota lah, atau main game lah, beli apalah. Ayo ngaku gitu kan. Mungkin intimidasi itu datang lagi, atau mungkin tiba-tiba diingetin, ingat nggak keluarga lu juga lagi masih nggak bener, ngapain lu jangkau orang, sok gaya lu, sok jadi pahlawan, keluarga aja belum bener, ngapain lu sok-sok penjangkauan segala macem. Halah, akan ada banyak suara-suara iblis yang akan terus bergema di hidup kita seperti itu. But, mari ketika keraguan itu mulai datang, ketika intimidasi itu mulai datang, mari kita punya respon seperti Musa, bahwa yes, saya tahu saya seperti itu, tapi saya mau taat. Bahkan ada satu respon dari tokoh Alkitab yang luar biasa tentang Daud. Pasti semua tahu tentang Raja Daud. Hari itu Daud suruh ngelawan Goliat. Semua orang bilang, mana mungkin Daud ngelawan Goliat? Daud kecil banget. Dia bukan tentara. Dia hanya seorang penggembala domba. Gimana caranya dia bisa ngalahin Goliat? Tapi hari itu, Daud punya respon yang benar. Dia punya perspektif yang benar. Dia nggak pakai perspektifnya dia sendiri. Dia nggak pakai responnya sendiri. Tapi dia pakai perspektif ukurannya Tuhan. Di mana dia berkata seperti ini. Siapakah Goliat dibandingkan Allah saya? So hari ini, saat kita mau menjangkau, kita mau jadi orang yang lebih baik, mau jadi orang yang menginspirasi, tapi tiba-tiba intimidasi itu datang. Kita bilang ke intimidasi kita, hei kamu, para intimidasi, siapakah kamu dibandingkan Allah yang saya sembah?
Allah saya sanggup mengubahkan hidup saya sehingga saya bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin, The Bridge Genesis. So, mari punya respon yang benar. Yang terakhir, let's break free from all the chains. Bilang ke kanan kirinya, bilang ke dalam hatinya, bilang ke teman-temannya, boleh ngomong di live chat. Let's break free from all the chains. Kenapa? Musa berdosa. Mungkin kita punya keterikatan, kita punya luka masa lalu yang masih kita pegang terus, kita masih punya trauma. But hari ini, let's break free from all of that. Mari kita terbebas dari setiap belenggu dosa, keterikatan apapun itu, trauma masa lalu, trauma dengan keluarga kita. Mari menjadi bebas. Dengan cara apa? Let's break free. Let's bertobat. Have a truly and genuine repentance. Mari bertobat. Gimana mau bertobat? Open up your heart. Open up your heart. Open up your heart. Open up your mind. Because God really wants to set you free. God really wants to set you free. Tuhan sangat mau membebaskan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau membuka diri kita, membuka hati kita untuk membiarkan Tuhan membebaskan kita? So, Tuhan pasti banget akan melepaskan kita. Tuhan pasti banget akan membebaskan kita. Tuhan pasti banget akan menyembuhkan setiap luka-luka kita di masa lalu. Supaya kita bisa berlari lebih kencang, melesat, mencapai tujuan dan misinya Tuhan. Because you are the chosen one and you are a change maker. Amin. So The Bridge, Tuhan memanggil Musa keluar dari masa-masa sukarnya, keluar dari padang gurun. Padahal apa? Musa gak punya apa-apa. Musa gak punya apa-apa, tapi Tuhan memilih dia. Bahkan Musa gak punya apa-apa yang berharga, tapi Tuhan cuma bilang hari itu, apa yang ada di tangan kamu? Tuhan bilang hanya tongkat. Tapi dari tongkat itu, apa yang ada di tangan Musa hari itu, Tuhan jadikan mujizat demi mujizat. So hari ini The Bridge, mungkin kamu bilang, Tuhan, I don't have much. Saya nggak punya skill, saya berdosa, masa lalu saya nggak bagus, saya begini-begini aja, saya mungkin dibully, atau saya, pokoknya nggak layak lah. Mungkin kamu merasa kayak kita nggak punya banyak. Tapi, apa yang ada di dirimu hari ini ketika kamu serahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup melipat kali gandakan, Tuhan sanggup menjadikan itu jadi mujizat demi mujizat. Ada amin? So, The Bridge, ada satu ilustrasi yang menurut saya bagus banget, di mana ini adalah tentang penggambaran soal hidup kita. Saya punya gloves di sini. Ya, lihatnya ada gloves. Gloves ini diciptakan untuk apa sih? Untuk melindungi tangan kita, supaya saat kita bekerja, tangan ini tetap terlindungin, benar nggak? Tapi pertanyaannya, kira-kira si gloves ini kalau cuma saya beginiin, dia bisa nggak ya bekerja untuk ngangkat meja, ngangkat barang-barang? Kira-kira bisa nggak? Coba jawab di live chat, live comment. Bisa nggak? Bisa, ayo. Bisa atau nggak? Bisa atau nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Jawabannya apa? Nggak bisa. Oh Ci, dia nggak bisa. Mungkin kayaknya kesepian, lonely. Kan kayak Tuhan bilang, lebih baik berdua daripada sendiri. Butuh temen Ci, kasih Ci. Glove satu lagi Ci, kasih Ci, kasih. Oke, gue kasih glove satu lagi. Biar berdua ya, biar so sweet gitu ya, ada partnernya. Tapi kira-kira nih, udah ada 2 gloves nih. Dia bisa bekerja nggak? Untuk melakukan purpose-nya dia sebagai gloves. Melindungi tangan dan bekerja. Bisa nggak? Ayo jawab lagi. Bisa atau nggak? Bisa atau nggak? Jawabannya nggak bisa. Oh Ci, mungkin si gloves berdua ini butuh didoain Ci. Di dalam nama Tuhan Yesusin Ci, supaya bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus. Enggak, tetap nggak akan kerja. Oh Ci, perlu di-encourage Ci. Perlu disemangatin, di-push-push dikit. Ayo, gloves semangat, kamu pasti bisa bekerja. Ayo gloves. Gitu. Enggak, The Bridge. Jawabannya apa? Nggak bisa. So, apa ya yang akan buat dia bisa mencapai tujuannya dan dia bisa jadi berguna dan dia bisa benar-benar melakukan apa yang jadi bagiannya dia? Gloves ini memerlukan a living hand yang masuk ke setiap every part of the gloves. Masuk, jempol masuk, telunjuk masuk, semua masuk. Perlu a living hand yang masuk ke every part dari gloves ini. Dan setelah semuanya dipenuhin, barulah gloves ini bisa mencapai tujuan tertinggi dari kehidupannya dia. Yaitu apa? Tujuannya dia untuk melindungi tangan dan untuk bekerja. Untuk ngangkat barang, untuk apa?
barulah dia mencapai tujuan utamanya. Soaring the bridge. Apa sih maksudnya dengan ilustrasi ini? Kita tuh kayak gloves hidupnya. Kita perlu membiarkan Tuhan untuk masuk ke every part in our lives. Supaya apa? Supaya kita bisa maksimal. Kita bisa mencapai tujuannya Tuhan. Tuhan bisa bekerja dalam hidupnya kita, mengubahkan hidupnya kita sampai hidupnya kita berubah menjadi maksimal. Dan akhirnya apa? Kita berguna, kita maksimal, kita benar-benar mencapai callingnya Tuhan, mencapai tujuannya Tuhan kayak si gloves ini. Bayangkan kalau kita nggak pernah membiarkan Tuhan untuk masuk dan bekerja di dalam hidup kita, kita enggan, kita keras hati. Akhirnya apa? Bayangin, kalau yang masuk cuma jempolnya doang. Dia bisa ngangkat? Nggak bisa, ini letoy, nggak bisa. Harus benar-benar penuh. Sama dengan kehidupannya kita. Mungkin kita nggak sempurna. Mungkin kita banyak gagal. Mungkin kita berdosa. Apapun itu, name it. But simple. You just need to open up your heart. You just need to open up your life. Let God come and fulfill every part of your life. Just one touch from the heaven and it will change everything. It will change your life. There pasti akan ada breakthrough dalam hidupnya kita. Ada amin. So the bridge. Hari ini, sebelum saya tutup khotbah hari ini, saya mau bilang gini. Ketika Tuhan masuk dalam hidupnya kita, memenuhi kita, Tuhan tuh pengen banget bekerja gila-gilaan dalam hidup kita. Mengeluarkan mujizat demi mujizat yang bikin kita wow gitu tercengang. Tuhan mau banget. Dan saya pengen encourage, mari, The Bridge Genesis. Siapapun kamu itu, apapun background kamu, mari buka hati kamu. Jangan keraskan hati kamu. Karena Tuhan sungguh pengen bekerja lewat hidup kamu. Tuhan pengen ubahin apapun yang menjadi ratapan kamu, menjadi kesedihan kamu, menjadi luka kamu, menjadi tari-tarian. Dan kamu akan menjadi jembatan buat generasi ini. Amin. So, sama dengan saya. Saya lahir bukan dari keluarga yang sempurna, cukup broken juga keluarganya. Dan kalau boleh dibilang, saya bukan orang yang pede. Saya orangnya kurang bisa bersosialisasi, kaku gitu ya orangnya. Dan kalau boleh jujur, maksudnya saya yakin banget, saya tuh nggak enough banget lah, saya tuh lag banget lah, banyak lagnya lah, kurang banget lah pokoknya, banyak kegagalan, berdosa, pokoknya banyak lah. Pokoknya saya nggak percaya dengan diri saya sendiri, saya merasa saya nggak layak banget. Sampai akhirnya waktu 2010 saya harus kuliah, so saya ke Bandung, saya masuk ke ITHB, kuliah di sana jurusan desain komunikasi visual. Dan hari itu saat saya lagi medical check up di kampus saya ketemu sama satu orang, yaitu siapa? Koniki. Dialah pribadi yang menjangkau saya hari itu. Ada Koniki, dan hari itu Koniki ngajak temennya yaitu Ciuli yang sekarang jadi istrinya Koniki. Koniki dan Ciuli ini menjangkau saya waktu saya lagi medical check up di sekolah, di kampus. Dan hari itu mereka langsung ngajak saya jalan-jalan. Mau nggak? Nanti hari Jumat kita jalan-jalan. Hari itu, kalau boleh jujur, saya tuh lonely banget di Bandung. Saya nggak punya temen. Nggak ada satu temen pun saya dari Cirebon yang datang ke ITHB, masuk ITHB. Nggak ada. Lonely banget lah. Pokoknya sendirian banget. Saya kesel banget hari itu masuk ITHB. Hari itu Koniki ngajakin pergi, saya bilang, oke deh. Daripada gue sendirian ya di kosan, gue pergi aja jalan-jalan. Nggak taunya, waktu saya pergi jalan-jalan sama mereka, ternyata saya dijebak. Itu bukan jalan-jalan, ternyata home sale. Wadidaw, saya dijebak hari itu, saya home sale. Dan tapi saya bersyukur hari itu saya dijebak, karena dari jebakan itu saya mengalami Tuhan. Dari jebakan itu saya diproses hidupnya, dimana saya semakin dekat sama Tuhan, saya makin kenal siapa itu Tuhan. Bahkan saya diajarin tentang apa itu visi, apa itu mimpi. Saya itu diajarin tentang bagaimana memimpin, bagaimana membapai, dan bagaimana menjangkau. Oke, saya diajarin, but itu nggak mudah buat saya. Karena saya punya background yang nggak oke. Saya nggak pede, saya kaku, saya susah bersosialisasi, gitu ya. Kalau orang lihat kayaknya gampang bersosialisasi, tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya susah gitu. Mau ngajak ngobrol aja orang mikir dulu mau ngajak ngobrol apa ya, gitu ya. Itu saya. Tapi hari itu akhirnya saat saya udah mulai tertanam, saya dijangkau sama mereka, saya encounter, saya dimuridkan segala macam. Akhirnya saya belajar untuk menjangkau. 2011 saya menjangkau, gagal, susah guys ya. 2012 mencoba menjangkau lagi, gagal maning ya, tetap gagal, susah banget. Dan itu bikin saya terintimidasi, saya ngerasa edan, saya useless banget. Kayaknya orang lain gampang banget ngejangkau orang, kayaknya orang lain gampang banget bisa inspirasi orang lain. Kok saya susah banget ya, kok nggak bisa gitu, kayaknya susah banget. Aduh, intimidasi datang banget, saya ngerasa useless. Apalagi hari-hari itu, di 2012, keadaan kondisi Komsel di ITHB itu mulai nggak baik. Orang-orang bilang diambang kehancuran katanya gitu. Waduh, makin pusing lah saya.
Tapi hari itu rasanya pengen nyerah, rasanya pengen kabur dari gereja-gerejaan, dari perhomsel-homselan. Rasanya pengen datang ke gereja itu cuma pelayanan doang. Karena itu saya melayani di musik, main keyboard. Kayaknya aduh saya cuma pengen main keyboard aja lah, udah nggak mau ya jangkau-jangkauan, nggak mau ngurus-ngurusin komsel gitu ya. Udah trauma banget, merasa useless banget gitu. Tapi hari itu Tuhan bilang, no, tetap setia, tetap setia, tetap setia, tetap setia. Ayo coba lagi. Entah kenapa kayak ada perasaan itu, dan semua orang-orang di komsel hari itu mengencourage saya, ayo Sa, coba lagi, coba lagi, coba lagi. So akhirnya 2013 saat ada penerimaan mahasiswa baru masuk, saya coba lagi menjangkau, dan hari itu adalah momen saya dipertemukan dengan satu anak, yaitu Priska Yanuar. Priska Yanuar ini masuk ke jurusan DKV, jadi dia adik kelas saya, dia angkatan baru di 2013 hari itu. Hari itu saya mencoba menjangkau dia, dan puji Tuhan dia terbuka hari itu ya hatinya, dan dia welcome banget ke saya. Tapi hari itu saya takut banget, aduh saya harus ngajak ngobrol apa lagi ya, kayak udah abis gitu pembicaraannya gitu ya. Aduh pusing, langsung stres tiba-tiba. Tingkat stres langsung meningkat gitu ya, aduh mau ngajak ngobrol apa lagi, aduh udah ini gagal nih gue kayaknya nih. Tapi ternyata pertemuan saya dengan Priska itu adalah momentumnya Tuhan. Dimana itu adalah jadi titik awal saya melayani di youth ini. Gak mudah rasanya. Saya bodoh, saya gak tahu apa-apa soal yang namanya menjangkau. Saya bodoh, saya nggak tahu tentang apa itu membapai. But, saya cuma bilang, Tuhan, yang saya tahu ini. Tuhan yang pimpin saya. Dengan segala kebodohan saya membapai Priska. Saya memimpin komsel. Hari itu komsel lagi kayak kurang oke, kayak udah dihambang kehancuran. Ya udah, Tuhan, saya cuma taunya begini. That's all that I have. I just want to be faithful. I just want to obey you. Ya udah, gue lakuin gitu. Dengan segala lag-nya aku, segala kekurangannya aku, I just try my best. Rasanya, aduh, jatuh bangun ya itu ngebangun komsel, menjangkau segala macam, but, you know what? Hari ini saya bersyukur banget karena Tuhan gak pernah menyerah buat hidup saya, dan ada orang-orang di sekeliling saya yang udah menjangkau saya, dan di komunitas saya gak pernah menyerah buat saya, dan selalu mengencourage saya, selalu bilang, come on Sa, you can do it, come on Sa, Tuhan pasti bantu kamu. Dan saya bersyukur banget karena ketika saya menjangkau Priska, membapai Priska dengan segala kebodohan dan kekurangan saya, tapi Tuhan membantu saya. Dari Priska, lalu saya punya anak rohani lagi yang lain, Irma, Anya, Janet, siapapun itu nggak bisa saya sebutin satu-satu. Dan saya bersyukur hari ini Komsel ITHB masih ada dan masih terus berkembang. Hari ini Priska dan semua anak rohani saya masih ada. Mereka masih ada, bahkan mereka sekarang udah sukses di marketplace mereka, dan mereka tetap melayani Tuhan, dan tetap punya hati buat jiwa-jiwa. It's really more than enough for me. Itu sangat seneng banget rasanya ketika bisa melihat mereka yang dari masih kecil-kecil, masih baper-baperan, masih ya gitulah ya, anak kecil gitu ya, masih ini, dan melihat mereka bertumbuh sampai mereka dewasa. Rasanya happy banget, rasanya itu reward yang the best banget, melebihi dari setiap harta ke uang banyak yang bisa saya dapat. Saya seneng banget rasanya gitu ya. Dan saya bersyukur banget. Gak cukup di situ. Saat saya pertama kali dikasih kesempatan sama Kak Victor dan ICC Pastoral untuk saya khotbah di The Bridge hari itu di 2018, saya ingat. Aduh, itu saya deg-degan banget, saya rasanya apalah saya suruh khotbah. Udah banyak orang yang jago khotbah, ada Kak Victor, Kak Nala, Ko Inton, Ko Riko. Nah ini saya disuruh khotbah, apalah saya gitu ya. Ngomong aja masih belibet, bener gak gitu kan. Saya udah bingung banget, saya harus gimana gitu ya. Tapi hari itu Tuhan bilang, Sa, udah sharing aja apa yang jadi pengalaman kamu sama saya. Tentang ketaatan kamu, tentang apapun yang kamu alami di masa lalu kamu yang gak enak. Ya udah, share aja. Jangan takut. Hari itu takut banget ya, tapi ya udah, saya mencoba untuk tetap taat. Dan akhirnya saya sharing, hari itu judulnya Walking on a Tightrope. Masih ingat nggak? Tentang berjalan di atas tali. Dan itu bener banget. Ternyata saat saya share, saya rasa kayak biasa aja. Tapi ternyata ada banyak orang yang ngasih feedback ke saya bahwa mereka sangat merasa diberkati dengan apa yang saya share hari itu. Dan saya ternyata, wow, saya nggak nyangka kalau ternyata hidup saya bisa jadi inspirasi buat mereka. Yang selama ini saya pikir, apa sih hidupnya seorang Sasa? Gitu-gitu aja. Tapi ternyata ada banyak orang yang bisa terinspirasi lewat hidup saya. And I know, bukan karena kuat gagah saya, tapi karena Tuhan. Tuhan yang menyentuh hidup saya, Tuhan yang mengubahkan hidup saya, dan Tuhan yang membawa saya hari ini. Amin. Nggak cukup sampai di situ. Hari ini Tuhan membawa saya ada di Sydney. Saya tahu banget Tuhan lagi mau men-stretch kapasitas saya lebih lagi.
Gak mudah buat saya ada di Sydney. 3 bulan pertama saya ada di Sydney pas bulan Oktober, itu rasanya kayak neraka. Kayaknya aduh pengen pulang. Tahu nggak? Rasanya lonely banget di Aussie ini. Kayak gak ada teman ngobrol gitu ya. Aduh, saya suka mikir kenapa sih Kanala nyuruhnya saya. Banget sih, nggak Koriko aja, Kointon aja, William aja. Wah, pokoknya banyak banget lah. Tapi saya cuman mikir iya ya. Tapi pasti Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Walaupun saya merasa lonely, merasa alone, saya tahu, tapi Tuhan ada buat saya. So hari itu saya bangkit lagi. Apalagi waktu Kanala bilang, perpanjang kamu di Sydney, 3 bulan kurang, apply visa student. Waduh, saya makin stres, rasanya jiwa saya meronta-ronta. Saya nangis, saya ngomong ke Cicani, saya nggak mau. Hari itu pas Kanala ngomong di depan saya, iya Sasa akan stay lebih lama. Itu ya rasanya saya udah nahan nangis kalau boleh jujur gitu ya. Saya nggak tahu anak-anak Sydney sadar nggak saya mau nangis atau enggak, tapi itu rasanya udah kenapa harus saya? Aduh, saya nggak mau, saya mau pulang Indo. Ada banyak hal yang udah saya bangun di Indo gitu ya. Kenapa harus saya? Kenapa harus saya gitu ya? Rasanya sedih banget gitu. Tapi akhirnya Tuhan menguatkan saya. Tuhan berbicara ke hati saya. I choose you. Tuhan bilang, I have chosen you. Saya sudah memilih kamu. Saya sudah memilih kamu. Dan saya pasti gak akan meninggalkan kamu. Hari itu saya takut. Saya tuh umur udah gak muda lagi. Udah tua. Nanti gimana masa depan saya? Ini tuh buang-buang waktu gak sih gitu ya? Tapi Tuhan bilang, no. Gak usah takut. Aku memegang hidup kamu. Gak usah takut dengan masa depan kamu. Gak usah takut dengan apapun. Aku beserta kamu, Tuhan bilang. Kayak waktu Tuhan bilang ke Musa, aku beserta engkau. So hari itu ya udah, saya belajar taat. Oke. Whatever will be Tuhan, terjadilah apa yang jadi maunya Tuhan buat hidup saya gitu ya. Dan oke, saya lakuin. Dan di sini pun saya melakukan yang sama. Saya berpikir saya mau menjangkau orang. Karena sekarang saya sekolah di Aussie, saya berpikir untuk menjangkau teman saya di sekolah. Ragu banget, takut banget buat kejangkau temennya. Karena beberapa teman saya itu bukan Kristen gitu ya. Tapi hari itu ada gerakan di hati saya yang begitu kuat untuk saya ngejangkau satu teman saya ini yang bukan Kristen ini. So hari itu karena kita udah ibadah online, hari itu saya pengen banget share link ibadah, tapi saya takut. Lalu saya berdoa dan Tuhan bilang share. Akhirnya apa? Saya share linknya itu ke salah satu teman saya dan tahu nggak responnya apa? Praise God, praise the Lord. Tuhan bersuka cita, surga bersuka cita. Kata teman saya meresponnya dengan baik. And you know what? Si teman saya ini sekarang minggu tiap minggu dia yang selalu ngingetin saya, Sa, mana link ibadah? Sa, mana link ibadah? Saya sampai teramaze. Wow, teman saya ini excited banget ya mau ibadah. Padahal tadinya saya agak-agak pesimis nih dia mau atau enggak. Tapi sekarang malah dia ngingetin saya, Sa, mana link ibadahnya? Jangan lupa ya, jangan telat. Wow, Tuhan luar biasa banget. Dan saya tahu God called me from my wilderness to lead His people in here. And I know there will be a great harvest in Sydney. Amin. Saya percaya banget Tuhan sedang bekerja buat hidup saya. Dan Tuhan yang sama sedang mau bekerja buat hidup kalian semua. The Bridge and Genesis. Amin. So, dari adanya satu pribadi yang menjangkau saya, ada saya hari ini yang diubahkan hidupnya. Sampai hari ini ada banyak hal yang Tuhan percayakan buat hidup saya. Dan saya yakin Tuhan juga mau ada kalian-kalian semua yang terbuka hatinya untuk Tuhan bisa masuk ke hidup kalian, mengubahkan hidup kalian, menyembuhkan masa lalu kalian, mengubah setiap ratapan kalian menjadi tari-tarian, dan menjadikan kalian from miracle to another miracle. Ada amin? From one breakthrough to another breakthrough through your life. Amin? Dan saya yakin itu adalah engkau orangnya. Mari, The Bridge. Mari Genesis, buka hati kita. Let God to come and fill every part of our life. Let's believe in Him. Let's have a right response and perspective. Let's break free from all of our chains. Amen. God knows everything about you, including the ugly parts, the broken parts, and the dysfunctional parts. But yet, He still believes in you. Yet, He still chooses you because He still has a future and hope for you, The Bridge. Kamu punya masa depan dan kamu sangat bisa menginspirasi dan kamu adalah The Bridge buat generasi ini. So, The Bridge, just one touch from heaven, it will change everything in your life. Let's believe in God, believe in yourself, have a right response and perspective, and let's break free from all of the chains. Amen. Because you are the chosen one.
You are awesome. You are the bridge for the generation. Amin. So, ayat penutup Roma 10 ayat 14 bilang seperti ini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. So, the bridge, Genesis, wherever you are right now, you are the chosen one. God has chosen you. You are awesome. You are a change maker. Ada amin? Mari melakukan seperti Markus 16 ayat 15. Pergi ke seluruh bangsa, pergi ke seluruh negeri dan beritakan Injil kepada segala makhluk. Karena Tuhan beserta kamu, gak perlu takut, gak perlu khawatir, Tuhan akan memampukan kamu. Kuncinya, let's believe in it. Open up your heart. Have a right response and perspective. And let's break free from all of the chains and all of our past. Amin. Sebelum saya tutup sharing saya mau cerita soal ada satu lagu yang saat saya prepare sharing ini tuh kayaknya ngerema banget. Kayaknya tiba-tiba pop up gitu di pikiran saya, di hati saya. Dan saya tahu nih kayaknya Tuhan banget yang taruh lagu ini di hati saya. Ini lagu jadul banget, tapi liriknya bagus banget. Dan kayaknya ini pas banget buat kita. Dan saya yakin ini bisa memberkati kita. Lagunya seperti ini. If you can use anything, Lord, you can use me. If you can use anything, Lord, you can use me. Take my hands, Lord, and my feet. Touch my heart, Lord, and speak through me. If you can use anything, Lord, you can use me. Lagunya bilang, if you can use anything, Lord, you can use me. Kalau Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan gak terbatas, Tuhan sanggup. So, hal yang sama, Tuhan bisa lakuin buat hidup kita. Walaupun kita bilang kita berdosa, kita gak layak, kita punya masa lalu yang gak enak, but buat Tuhan gak ada yang mustahil. If God can use anything, He can use you too. Ada amin. Lagu ini bilang, pokoknya dia gak peduli, Tuhan tuh pasti bisa. Yang penting apa? Kita mau gak membiarkan Tuhan? God, if you can use anything, Lord, please God, you can use me too, God. Take my hand, God. Take my feet, God. Touch my heart, Lord. Speak to us, Lord. So mari the bridge and Genesis. Let's open our heart. Let's open up our life. He wants to use you because you are the chosen one, no matter your background, no matter about your past. But God has chosen you because you are the bridge. You are the bridge for this generation. Amen. So, the bridge, when is the last time you let God to touch you? Was it tomorrow? Was it last year? Lama banget. Let it be today. Biarkan hari ini Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Biarkan hari ini, mari kita membuka hati kita, menghancurkan setiap kekerasan hati kita, untuk benar-benar biarin Tuhan masuk ke dalam hidup kita, fill every part of our lives, change everything that we need to change in our lives, dan biarkan Tuhan menjadikan hidup kita from miracle to another miracle. Amin. So, sore hari ini saya mau men-challenge The Bridge dan Genesis dimanapun kalian berada, di rumah, di kamar, lagi di jalan. Saya pengen men-challenge dan encourage kalian semua. Mau nggak biarin Tuhan sore hari ini untuk masuk ke dalam hidup kita, bekerja di hidup kita, fill every part of our lives, change everything that we need to change in our lives, dan membiarkan Tuhan menjadikan hidup kita lebih maksimal dan mencapai tujuannya Tuhan. Karena apa? Tuhan butuh satu orang yang hatinya terbuka, yang hidupnya terbuka untuk bisa disentuh, supaya lewat hidupnya ada banyak jiwa-jiwa yang bisa disentuh dan bisa mengenal siapa itu Yesus. Kalau kamu orangnya, kamu mau membuka hatimu, mari angkat tanganmu atau taruh tangan kananmu di dada, dan mari nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Gak usah malu-malu, walaupun gak ada iringan, mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Jadikan lagu ini sebagai bukti kerinduan hati kamu, untuk kamu membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kamu. Come on. If you can use anything, Lord, you can use me. If you can use anything, Lord, you can use me.
Take my hands, Lord, and my feet. Touch my heart, Lord, and speak through me. If you can use anything, Lord, you can use me. Let's sing together with me. If you can use anything, Lord, you can use me. Sing with all of your heart. If you can use anything, Lord, you can use me. Take my hands, Lord, and my feet. Touch my heart, Lord, and speak through me. If you can use anything, Lord, you can use me. Take my hands, Lord, and my feet. Touch my heart, Lord, and speak through me. If you can use anything, Lord, you can use me. Take my hands, Lord. Take my hands, Lord, and my feet. Touch my heart, Lord, and speak through me. If you can use anything, Lord, you can use me. Tuhan, malam hari ini Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang ada di dada setiap anak-anak The Bridge dan Genesis, Tuhan. Biar malam hari ini, Tuhan, untuk setiap mereka yang mengangkat tangan, yang menaruhkan tangan di dada, biar ini menjadi suatu tanda bahwa ada hidup yang terbuka, bahwa ada hati yang terbuka, bahwa mereka sedang mengundang Engkau masuk. Tuhan, God, Holy Spirit, kami mengundang Engkau masuk sekali lagi untuk masuk dalam hidup kami, Tuhan. Menyentuh setiap hidup kami, Tuhan. Dimanapun mereka berada, di kamar, di jalan, di ruang tamu, dimanapun. Biar hari ini Engkau merasakan kasih Tuhan. Karena hari Tuhan sedang masuk ke dalam hidupmu, menyentuh every part of your lives. In the name of Jesus. Biar benar setiap luka masa lalu, setiap trauma, setiap ketakutan, setiap stagnansi, apapun itu yang membelenggu Engkau, untuk Engkau bisa bergerak maju. Hari ini aku patahkan in the name of Jesus. Biar ada kebebasan in the name of Jesus. Because you are the chosen one. Tuhan akan menggantikan setiap masa lalumu. Biar setiap ratapanmu diubahkan Tuhan menjadi tari-tarian. Setiap apa menjadi kegagalanmu digantikan menjadi suatu keberhasilan. In the name of Jesus, Tuhan. Biar benar setiap hati-hati yang terluka boleh disembuhkan, merasakan kasih Tuhan. Biar hari ini, Tuhan, aku berdoa in the name of Jesus. Malam hari ini bukan lagi menjadi malam yang sama lagi di mana mereka menjadi pribadi yang tetap sama, tapi malam hari ini ada banyak pribadi yang boleh mengalami Tuhan lebih lagi, mengalami perubahan lewat Tuhan, di mana mereka bisa menjadi perpanjangan Tuhan, bisa menjadi inspirasi ketika ada keraguan. Mereka bisa sadar, yes, the confidence is come from our Lord. Kalau Tuhan ada di sisi kita, siapa yang berani melawan kita? Ketika ada keraguan datang untuk menjangkau, biar benar ada tetap keberanian daripada Tuhan yang melingkupi mereka. Karena The Bridge Genesis, God is with you. God never leaves you. God be with you always. In the name of Jesus. Pergilah kemanapun engkau berada, dan wartakanlah setiap Injil. Karena kemanapun engkau pergi, setiap tanah yang engkau injak akan menjadi miliknya Tuhan. Setiap hati yang engkau sentuh akan mengenal siapa itu Yesus Kristus, dan nama Tuhan akan dimuliakan lewat engkau. Because you are a change maker, you are a miracle. You will bring a miracle to miracle because God has touched your life. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Biar kemanapun engkau berada, Tuhan selalu besertamu. Dan semuanya yang percaya, semuanya yang siap untuk melakukan perubahan demi perubahan, menjadi The Bridge-nya untuk generasi ini. Semuanya yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, thank you Cisasa buat firman-Nya yang luar biasa, memberkati dan pastinya menguatkan kita hari ini. So Bridge and Genesis, kalau kalian suka sama ibadah kita hari ini dan terberkati juga pastinya, kita mau encourage kalian nih buat sharing ibadah ini, because sharing is caring. Dan buat teman-teman semua yang baru join ibadah hari ini, kami rindu banget buat lebih dekat dengan kalian. Karena kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kami mau mengundang kalian buat join di Launch Newcomer di website icc.church.online. Oke, that's it for today. Thank you buat semua yang udah join di ICC Church Online Service hari ini. Stay healthy, Keep connecting and happy Saturday! Terpujilah